Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita sekalian, sehingga kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat sehat inilah nikmat yang paling terasa oleh kita, karena nikmat sehat inilah yang membuat kita bisa beramal, bisa bekerja, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai sarapan pagi untuk rohani kita pada pagi hari ini, Senin tanggal 3 Agustus 2020, saya masih ingin menyampaikan kembali pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ceramahnya yang terakhir, yang disampaikannya kepada para sahabat beliau. Seperti yang saya katakan yang lalu, ceramah itu sangat mengerikan dari satu sisi, dan juga sangat menggembirakan dari satu sisi. Sangat mengerikan karena orang-orang yang berdosa digambarkan oleh Rasulullah SAW dengan dosanya. Kemudian orang yang beramal soleh digambarkan oleh Rasulullah pahala yang didapatnya dari amal solehnya itu. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya Rasulullah SAW menyampaikan dalam ceramahnya, barang siapa yang memiliki istri lagi nih, yang tidak akur terhadap suaminya, tidak sabar terhadap rezeki yang telah diberikan Allah kepada suaminya, ini terasa oleh kita semua ini. Kemudian istri itu memberi beban yang berat kepada suaminya dan memikulkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh suaminya. Astagfirullah, kalau ini dilakukan oleh istri, sempurnalah kejahatan istri terhadap suami. Maka kebaikan yang dilakukannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Jadi sia-sia dong. Jika dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, maka wanita itu akan dikumpulkan di akhirat nanti bersama orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama dengan orang-orang yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama orang-orang yang tidak akan pernah mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah di akhirat nanti. Na'udzubillahi min zalik. Pesan Rasulullah selanjutnya, barang siapa yang memuliakan saudaranya sesama muslim, maka sebenarnya sesungguhnya orang itu telah memuliakan Tuhannya. Coba hebatnya ini Bapak Ibu, memuliakan saudara kita sesama muslim, nilai memuliakan itu sama dengan kita memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat menyenangkan. Yang berikutnya kata Rasulullah, barang siapa yang meminta tolong tukang ramal, dia kelak akan dikumpulkan di pinggir api neraka Jahannam. Setiap hari, jadi dikumpulkan di pinggir api neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari. Setiap hari di alam sana itu sama dengan 100 tahun di alam dunia. Waduh, satu hari di sana sama dengan 100 tahun di alam dunia. Dia akan dikumpulkan dalam keadaan tangannya diborgol, dibelenggu, hingga diikatkan ke lehernya. Tidak bisa goyang,
bagaikan kejahatannya KPK, penjahatnya KPK ini yang kayak begini, dibelenggu. Lebih hebat lagi, karena bukan hanya tangannya, tapi ikatan tangannya, belenggu tangannya itu sampai ke lehernya. Kemudian yang berikut, kata Rasulullah, barang siapa yang berpura-pura balik, berpura-pura akil balik, berpura-pura dewasa padahal dia belum akil balik, maka dia sama dengan orang yang bersaksi palsu. Maka di hari kiamat nanti dia akan disuruh untuk mengikat antara dua helai rambut. Disuruh ikat dua helai rambut sebagai siksaannya, hingga dia mampu mengikatnya. Dan dia tidak akan pernah mampu mengikat dua rambut itu. Dia tidak akan pernah selesai. Karena apa? Dia tidak akan pernah sanggup. Hukumannya selama hidupnya di sana akan seperti itu. Yang berikutnya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki dua muka dan memiliki dua lidah di dunia ini, Allah akan menjadikan baginya dua muka dan dua lidahnya di neraka. Nah, sekarang apa yang dimaksud dua muka dan dua lidah? Saya sampaikan nanti penjelasannya. Barang siapa yang menyampaikan ucapan yang batil, tidak benar, maka dia sama kedudukannya dengan orang yang membuat ucapan yang tidak benar itu. Lalu Rasulullah ditanya tentang itu, bagaimana bisa ya Rasulullah dia menyampaikan ucapan yang tidak benar seperti itu? Yaitu ketika seseorang bertemu dengan saudaranya yang lain, lalu dia berkata, dia telah bersalah, dia telah melakukan kesalahan. Lalu dia ungkap kesalahan saudaranya itu. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, jangan sampai ada di antara kalian yang membuka kunci pembuka bagi suatu kejahatan dan kebatilan, kata Rasulullah. Sebab kalau kita sudah membuka hal yang kejahatan seperti itu, maka akan terbuka bagi orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama. Para pendengar, para penonton, pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan dari ceramah Rasulullah di atas sebagai berikut. Yang pertama, seorang istri yang tidak akur terhadap suaminya, tidak sabar terhadap rezeki yang didapatkan oleh suaminya, kemudian memberi beban yang berat kepada suaminya, dan memikulkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh suaminya, maka kebaikan yang dilakukannya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Jika dia meninggal dunia dalam keadaan demikian, maka dia akan dikumpulkan di akhirat nanti bersama orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, barang siapa yang memuliakan saudaranya sesama muslim, maka sebenarnya sama dengan dia memuliakan Allah, dan Allah akan memuliakan dia. Yang ketiga, barang siapa yang meminta tolong tukang ramal untuk meramalkan sesuatu, dia kelak akan mendapatkan 2 hukuman. 3 hukuman. Yang pertama, dia dikumpulkan di pinggir api neraka jahanam setiap hari. Setiap hari di sana lamanya sama dengan 100 hari, 100 tahun di dunia ini. 100 hari di akhirat sama dengan 100 tahun di dunia. Kalau setiap hari bagaimana ya? Na'udzubillah. Yang kedua, orang seperti itu akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaannya tangannya dibelenggu, diikat hingga ke lehernya. Yang ketiga, dia berada di dalam jahanam selama 70 musim. 70 musim berapa ya? 1 hari saja sama dengan 100 tahun. Kemana itu? Luar biasa. Na'udzubillahi min zalik. Merinding kita punya bulu kalau mendengarkan ini. Menakutkan semua. Kemudian yang berikut, barang siapa
yang berpura-pura dewasa, akil balik, padahal dia belum akil balik, maka dia sama dengan orang yang bersaksi palsu. Di hari kiamat nanti dia akan disuruh mengikat antara dua helai rambut sebagai siksaannya hingga dia mampu mengikatnya, dan dia tidak akan mampu selamanya untuk mengikat dua rambut itu. Barang siapa yang memiliki dua muka dan dua lidah di dunia, ya ini orang-orang munafik. Mulutnya di sana lain, di sini lain. Mukanya sama orang lain, lain sama kita lain. Itulah yang disebut oleh Rasulullah dua muka dan dua lidah. Lidahnya di sana lain, lidahnya di sini lain. Lidahnya di pengadilan lain, lidahnya di luar lain. Lidahnya sama calon kepala daerah yang satu lain, lidahnya kepada calon kepala daerah yang lain lagi. Ini orang akan diberikan hukuman oleh Allah di akhirat nanti. Akan Allah buat dua muka untuk dia dan dua lidahnya, tapi satu badannya. Waduh, mengerikan sekali. Kemudian yang berikut kata Rasulullah, saya jelaskan, barang siapa yang menyampaikan ucapan yang batil, yang tidak benar, maka dia sama kedudukannya dengan orang yang membuat ucapan yang batil itu. Maka hukumannya adalah apa? Maka hukumannya adalah, kata Rasulullah, bagaimana bisa menyampaikan ucapan itu? Seorang bertanya, yaitu orang yang menyampaikan sesuatu yang buruk kepada orang lain, baru orang lain itu melakukan keburukan yang sama. Karena apa? Orang itulah membuka kunci kejahatan dan kunci kezoliman terhadap orang itu. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ini menjadi bahan sarapan pagi untuk rohani kita pada hari ini, dan semoga kita dapat menjauhi apa yang mengerikan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan semoga dapat kita melakukan apa yang menggembirakan dari ceramah Rasulullah SAW itu. Sekian dulu pada hari ini, semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.